Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman, anak-anak muda milenial semuanya yang disayang sama Allah, masih bersama saya Muzamil Hasbullah di program Sore-Sore Berkah. Berkah terus, Masya Allah. Gimana puasa Ramadannya? Lancar ya, mudah-mudahan selamat sampai akhir Ramadan dengan ibadah yang semakin berkualitas, dan mudah-mudahan selesai dari sekolah Ramadan ini kita jadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Nah, pernah nggak sih kita bertanya amalan-amalan apa yang istimewa di bulan Ramadan? Tentu yang pertama puasa di bulan Ramadan karena memang wajib. Dan kita harus memastikan menjalani ibadah puasa ini dengan iman yang sempurna. Karena Rasulullah SAW dalam sebuah hadis muttafaqun alaih bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufirallahu lahu ma taqaddama min dzambih." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi teman-teman semuanya insyaallah, kalau kita benar ngejalanin ibadah puasa dengan keimanan, dengan menjaga diri dari yang Allah larang, dari yang membatalkan pahala-pahala puasa, maka insyaallah bukan hanya pahala yang kita dapat, Allah juga mengampuni dosa-dosa kita yang udah lalu. Jadi itu yang pertama, amal yang istimewa tentu puasa Ramadan. Dan yang kedua, memperbanyak membaca Al-Quran. Sebagaimana dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan juga penjelas, juga sebagai pembeda. Jadi teman-teman semuanya yang disayang Allah, Ramadan adalah bulan Quran, bulan yang di dalamnya diturunkan Quran. Maka interaksi kita dengan Al-Quran harusnya lebih intens lagi, lebih sering lagi ketika kita berada di dalam bulan Al-Quran ini, yaitu bulan Ramadan. Rasulullah bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena kelak pada hari kiamat Quran akan memberikan syafaat pertolongan kepada sahabatnya ketika di dunia. Terlebih di bulan Ramadan. Di luar Ramadan saja setiap hurufnya kita mendapatkan satu kebaikan yang Allah lipat gandakan menjadi 10 pahala. Masih terbata-bata ternyata kata Nabi ajran dikali 2 pahalanya. Apalagi di dalam bulan Ramadan, tentu akan berkali-kali lipat lagi. Namun ingat, di ayat yang tadi Allah menginginkan fungsi Quran itu ada 3. Pertama, hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Kapan Quran itu jadi petunjuk? Ketika dipahami. Maka penting bagi kita selain membaca Al-Quran, baca juga terjemahnya, artinya, buka juga kitab tafsirnya, dengarkan penjelasan ulama gitu. Biar kita paham, biar Quran itu jadi petunjuk dan menjadi cahaya dalam kehidupan kita. Yang kedua, wa bayyinat, Quran itu sebagai penjelas atas petunjuk yang tadi. Dan yang terakhir, Al-Furqan. Allah ingin Quran itu menjadi pembeda, bukan hanya membedakan mana yang hak, yang benar untuk kita ikuti, dan yang batil, yang salah untuk kita jauhi. Bukan hanya itu. Quran, kata ulama, menjadi Al-Furqan, bahkan membedakan kita. Maka harus berbeda antara orang yang mengaku dekat dengan Quran dengan orang yang jauh dari Quran. Kalau kehidupan kita yang ngaku rajin baca Quran, bahkan menghafal Quran, mengkhatamkan Quran, nggak jauh beda dengan orang-orang yang belum kenal Quran, berarti ada yang salah dalam interaksi kita dengan Quran. Mungkin selama ini kita baru sebatas membacanya, belum memahaminya, belum mentadabburinya, apalagi mengamalkannya dalam kehidupan. Semoga Allah mudahkan kita untuk menjadi ahlul Quran. Kemudian ibadah istimewa yang lain di bulan Ramadan adalah qiyam.
Kalau di siang hari ada siyam, di malam hari ada qiyam. Dan Quran sepanjang hari tentunya. Dalam qiyam juga kita bacakan Al-Quran. Sebagaimana dalam riwayat Rasulullah SAW menghidupkan malam. Pernah Rasulullah salat di masjid ya, salat qiyam di masjid, atau kita hari ini menyebut dengan salat tarawih, diikuti oleh para sahabatnya. Malam berikutnya lebih ramai lagi, malam berikutnya lagi lebih ramai lagi, hingga pada akhirnya Rasulullah salat di rumahnya sendiri karena khawatir salat tarawih berjamaah dianggap wajib oleh umatnya gitu. Karena derajat Nabi berbeda dengan kita. Jadi tentu menghidupkan Ramadan dengan salat ya, salat tarawih, salat qiyam, salat tahajud, itu adalah amal ibadah yang istimewa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah mampukan hati kita, kuatkan iman kita untuk bisa memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan, agar Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Saya Muslim Hasbullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.